Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Tapi pun hari ini adalah tanggal 26 April di mana saya akan merilis tentang situasi terkini COVID-19 yang ada di Provinsi Lampung. Sampai dengan hari ini, ODP yang ada di Provinsi Lampung atau orang dalam pemantauan berjumlah 3.310 orang, di mana yang sudah selesai dipantau selama 14 hari 2.641 orang, dan yang masih dalam pantauan itu ada 668, dan dalam status ODP yang meninggal ada 1 orang. Untuk PDP, pasien dalam pengawasan, Provinsi Lampung saat ini mempunyai 71 orang, di mana yang masih berada di ruang isolasi 22 orang, sedangkan sudah dinyatakan negatif itu ada 37 orang, dan yang meninggal dalam status PDP ada 12 orang. Sedangkan kasus terkonfirmasi positif, hari ini Provinsi Lampung berjumlah 42 orang, jadi ada penambahan 4 kasus konfirmasi positif baru, di mana yang masih di ruang isolasi ada 27 orang, yang meninggal itu ada 5 orang, dan yang sembuh ada 10 orang. Ya, saya ingin memberi informasi tentang 4 kasus tambahan yang ada di Provinsi Lampung. Jadi kasus yang pertama adalah dari Waikanan. Ya, memang ini kasusnya laki-laki 42 tahun dan ada riwayat perjalanan dari Goa. Jadi masuk klaster Goa. Ya, dan saat ini beliau tidak ada keluhan, jadi masuk dalam OTG dan isolasi mandiri. Dan yang pasien 3 lainnya yang positif itu merupakan pasien tracing, hasil tracing dari salah satu pasien kami, yaitu ada yang pertama itu berada di Tulang Buang Barat semua, yaitu yang laki-laki 65 tahun, lalu juga laki-laki juga di 70 tahun, dan laki-laki juga berusia 43 tahun. Ini adalah yang positif konfirmasi hasil tracing dari salah satu pasien kami yang saat ini berada di Tulang Buang Barat. Dan ketiga pasien kami dan 1 pasien baru yang bukan hasil tracing semuanya merupakan OTG, orang tanpa gejala. Jadi tidak dirawat di rumah sakit, mereka isolasi mandiri di rumah. Ya, jadi saya belum informasi juga apakah mereka diisolasi mandiri di rumah ataukah di salah satu tempat di masing-masing kabupatennya. Ya, itu mungkin yang dapat saya sampaikan untuk 4 orang tambahan konfirmasi positif untuk Provinsi Lampung yang semuanya merupakan orang tanpa gejala, tapi dia konfirmasi positif. Yang 4 itu memang tidak lagi dirawat di rumah sakit karena keadaannya adalah sehat. Ya. Ada satu informasi yang ingin saya sampaikan bahwa hari ini ada tambahan 1 PDP kami yang meninggal, tapi jam 11.50 waktu Indonesia Barat. Sebenarnya data ini akan kami masukkan kepada besok hari. Sudah ada suatu komitmen kami bahwa data yang diterima untuk hari ini akan dimasukkan ke esok hari. Tapi karena saya harus rilis, kita sudah komitmen juga, provinsi harus merilis dulu. Selanjutnya nanti kabupaten kota akan melanjutkan rilisnya. Baiklah, hari ini telah meninggal 1 orang pasien PDP kami, seorang perempuan ya 63 tahun di Rumah Sakit Abdul Muluk. Riwayat perjalanannya, wanita ini mempunyai riwayat masuk ke Abdul Muluk dengan karsinoma endometrium atau kanker rahim yang dilakukan operasi histerektomi atau pengangkatan rahim. Pihak Rumah Sakit Abdul Muluk melakukan rapid test pada pasien tersebut dan hasilnya adalah positif. Dan pasien ini juga punya riwayat kontak dengan anaknya dari Serang. Ini yang digali oleh rumah sakit yang pada awal memang tidak terinformasikan, tapi setelah digali apakah ada riwayat kontak dengan orang dari daerah terjangkit, karena melihat hasil labnya mengarah ke arah virus ya. Dan setelah operasi, keadaan daripada ibu ini makin jelek dan dimasukkan ke ruangan isolasi untuk COVID-19 karena melihat
hasil rapid testnya positif dan juga hasil labnya mengarah ke infeksi viral atau virus ya. Dan sejak semalam kondisi daripada pasien tersebut semakin memburuk dan pukul 11.50 WIB pagi ini ibu tersebut meninggal dunia dan pemulasaran jenazah sudah dilakukan secara COVID-19. Mohon penjelasan secara detail apa yang menjadi penyebab jumlah PDP meninggal lebih banyak dari jumlah pasien yang terkonfirmasi positif yang meninggal. Apakah karena keterbatasan PCR hingga membuat si PDP terlambat dilakukan tindakan medis? Ya, di sini saya bisa menjelaskan PDP adalah pasien dalam pengawasan. Rata-rata pasien PDP kami yang ada di Provinsi Lampung ini semua dengan komorbiditas. Jadi ada penyakit penyertanya yang lain ya. Jadi tidak murni karena memang dia hanya gejala seperti COVID-19. Nah, kenapa kadang-kadang ada keterlambatan belum terkonfirmasi apakah dia positif atau negatif? Yang perlu diingat di sini, PDP itu belum tentu dia adalah seorang positif COVID-19. Ini karena disebabkan ada jeda waktu, yaitu antara pemeriksaan kita menentukan dia apakah positif atau negatif itu harus melalui pemeriksaan PCR. Yang saat ini memang PCR di Provinsi Lampung lagi dalam tahap untuk datang dari Kementerian BUMN, sedang dipersiapkan juga ruangannya, insya Allah di akhir bulan mungkin sudah datang alatnya. Dan juga kami sudah minta izin kepada Kementerian Kesehatan untuk melakukan pemeriksaan PCR secara mandiri di Provinsi Lampung, karena tentu saja kalau sudah izin keluar baru bisa kita melakukan pemeriksaan PCR sendiri. Nah, ini ada jeda waktu ya, jadi menunggu hasil konfirmasi dari laboratorium yang ada, baik dari Palembang maupun dari Jakarta. Ya, sebenarnya kalau PCR sudah ada, waktu hanya perlu 1 jam lebih sedikit sudah bisa diketahui apakah pasien tersebut terkonfirmasi positif atau negatif. Jadi memang ada jeda waktu karena harus mengirim swabnya, dan juga kadang terhambat lagi di tempat pemeriksaan yang kami kirim, reagennya juga waktu kemarin beberapa waktu lalu tidak tersedia. Jadi itulah yang membuat kadang-kadang pasien PDP yang meninggal dalam keadaan PDP ya, karena semua PDP yang kami data punya penyakit komorbiditas. Jadi tidak murni dia hanya seperti gejala COVID-19 saja. Tapi nggak usah khawatir, karena semua PDP diperlakukan perawatannya sudah seperti pasien COVID-19. Jadi untuk menjaga agar apa yang menjadi, dan kalaupun kita juga simak bahwa perlakuan terhadap pasien COVID-19 ini juga tidak ada terapi yang spesifik ya. Jadi terapinya adalah simptomatis. Ya, simptomatis itu seandainya dia panas diobati dengan obat panas, batuk dengan obat batuk, ada penyakit penyerta komorbid tentu diobati juga penyakit penyertanya. Ada pertanyaan apa yang membuat PDP ini terpapar ya sebagai COVID-19. Ya, seseorang kita masukkan ke PDP tentu yang pertama kita harus ada kontak. Orang tersebut harus ada kontak dengan seseorang mungkin yang terkonfirmasi positif ataupun orang-orang dari daerah terjangkit yang sudah zona merah seperti DKI, Banten, Palembang, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY dan Sulawesi Selatan. Ya, jadi yang membuat mereka itu dimasukkan ke PDP itu yang pertama adalah tentu harus ada riwayat kontak. Ya, kontak dengan siapa. Nah, inilah kecanggihan dari para surveillance untuk mendalami, menganamnesa, menganalisa bagaimana menanyakan kepada pasien tersebut dan keluarganya sampai harus ketemu ada kontak dari mana gitu ya. Jadi yang membuat mereka masuk ke dalam PDP yang pertama pasti karena ada kontak. Ya. Dengan kontak itu mungkin dengan orang yang konfirmasi positif kita juga mengetahui penularannya bisa dari droplet batuk ya. Nah, itu oleh karena itu kita harus pakai masker tatkala kita batuk, percikannya itu tidak mengenai orang lain. Ya, paling penting memang untuk memakai masker ini. Ya. Ada pertanyaan, mohon penjelasan bagaimana manajemen koordinasi antara Dinas Kesehatan dan gugus tugas selama pandemi ini, mengingat kesimpang siuran informasi bisa menyebabkan ketidaktenangan di masyarakat.
Ingin saya luruskan, Dinas Kesehatan termasuk salah satu bagian daripada gugus tugas, di mana kami tugasnya adalah di bidang operasional ya, baik dalam pencegahan, penata laksanaan, dan juga nanti pos daripada pandemi ini. Jadi kami bagian daripada gugus tugas. Alhamdulillah selama ini tidak ada kesimpang siuran data. Kami hanya punya satu data, One Data. Itu adalah data dari kami Dinas Kesehatan Provinsi Lampung yang kami kumpulkan dari masing-masing Dinas Kesehatan Kabupaten Kota yang melalui petugas surveillance ya, dan itulah data yang kita keluarkan untuk data Provinsi Lampung. Sekali lagi kami tegaskan bahwa Dinas Kesehatan termasuk salah satu bagian daripada gugus tugas yang ada di Provinsi Lampung. Jadi kami tidak berjalan sendiri, semua terkoordinir dengan satu ketua gugus tugas adalah Bapak Gubernur Lampung. Ada pertanyaan, bagaimana pengertian soal studi epidemiologi di Lampung yang banyak kasus tapi dari luar, dan apakah ada saran tertentu kepada ketua gugus tugas mengingat Lampung belum dikategorikan daerah zona merah dan tidak memberlakukan PSBB. Ya, dalam hal ini ingin saya luruskan ya, jadi sebenarnya bukannya saran kepada ketua gugus, tapi yang di sini lebih kami menggiatkan untuk memberi informasi, mensosialisasi kepada masyarakat. Ya, masyarakat harus disiplin, yaitu disiplin menjaga jarak atau social distancing, disiplin untuk dirinya sendiri menjaga stamina tubuhnya dengan ber-PHBS dan juga dengan germas, dan juga disiplin untuk menghindari kumpulan-kumpulan orang. Ya, itu yang mungkin yang ingin saya sampaikan, karena studi epidemiologi kita yang sudah ada hasilnya saat ini itu tipenya adalah propagated epidemiologi yang ada di Lampung, di mana dinyatakan bahwa semua penderita itu sakit positif karena ada kontak dengan orang dari daerah terjangkit. Itu yang pertama. Dan yang kedua, dari studi itu dihasilkan kesimpulan kita belum ada transmisi lokal. Jadi oleh karena itu sekali lagi saya mengajak masyarakat untuk kita lebih disiplin, ya, disiplin memakai masker, disiplin untuk menjaga jarak, disiplin untuk diri kita sendiri, menjaga stamina tubuh dan tidak panik, dan juga disiplin menghindari kumpulan orang. Mungkin itu yang jadi bukan saya memberi saran kepada ketua gugus, tapi saya ingin mengajak masyarakat lebih disiplin dan bergotong royong secara bahu-membahu kita bantu untuk menyelesaikan pandemi global daripada COVID-19 ini. Ada pertanyaan, apakah rapid test yang sejumlah besar itu sudah datang di Provinsi Lampung? Ya, insya Allah mungkin minggu depan sudah datang. Tatkala datang tentu kami akan segera membagi ke pos-pos yang untuk masuk ke Provinsi Lampung untuk dilakukan screening ya untuk rapid test tersebut ya. Jadi as soon as possible ya, segera mungkin kita akan lakukan itu tatkala memang rapid testnya sudah ada. Saat ini kami memang punya rapid test, tapi lebih kami utamakan untuk PDP, pasien dalam pengawasan, yang close kontak, juga untuk tracing ya pasien yang positif, dan juga terutama untuk screening nakes terutama yang berada di ruang isolasi. Bagaimana kesiapan Pemprov Lampung dalam menyambut PCR? Kapan PCR-nya tiba? Dan apakah Pergub sudah diterbitkan terkait dengan tarif PCR? Untuk saat pandemi ini tentu saja kita menggratiskan semua PCR yang ada di Provinsi Lampung, itu nanti akan diklaim ke Kementerian Kesehatan. Ya, jadi Pergubnya tentu akan kita urus untuk nanti selanjutnya bisa dilakukan pada saat pandemi sudah selesai. Jadi kesiapan kita saat ini adalah lagi mempersiapkan ruang yang harus ada BSL-nya level 2, yaitu untuk ruang hampa udara. Kita sudah lagi mempersiapkan ruangan itu di Laboratorium Kesehatan Daerah. Tapi untuk BSC-nya yaitu untuk level kabinetnya itu adalah untuk mengurangi dampak penularan, itu harus ada BSC namanya ya, level 2. Kita sudah punya 3 buah yang ada di Labkesda Provinsi Lampung. Jadi kesiapan kami tentu dengan juga SDM, kita punya 1 orang dokter patologi klinik, 1 orang ahli biomed, dan ada 19 analis ya yang bertugas di Laboratorium Kesehatan Daerah. Mudah-mudahan dengan SDM yang kita punya, kita bisa segera melakukan
pemeriksaan swab dengan PCR jika PCR itu sudah berada di Provinsi Lampung. Kami juga lagi minta izin ke Kementerian Kesehatan. Tentu saja untuk melakukan itu harus ada izin daripada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.